Mungkin banyak orang yang belum paham atau belum sadar bahwa istilah kata Allah atau Allah yang menjadi bahasa Arab itu sebenarnya juga berasal dari bahasa Ibrani atau Yahudi. Dari bunyi sengaunya saja Allah. Kalau Arab pasti Allahu. Kok jadinya Allah, kok sengaunya pakai O? Itu kan suara-suara Ibrani. Makanya kita menduga bahwa lafzul jalalah itu, Allah itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sagung Dumadi untuk semuanya. Sampurasun, salam sejahtera, salam kebajikan. Buat Anda yang berbahasa Ibrani atau Yahudi, Shalom Aleichem, yang diikuti atau diadopsi ke dalam bahasa Arab menjadi Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke sahabat-sahabat, pada video kali ini kita akan menyajikan suatu edukasi pencerahan bagi yang belum tercerahkan ya, yang disampaikan oleh Ustadz Buya Syakur Yasin, yang mengungkap suatu fakta bahwa sesungguhnya kata Allah ya, yang menjadi nama atau menjadi sebutan bagi Tuhan yang diperkenalkan dalam bahasa Arab ya, yang bertaburan dalam Al-Quran maupun hadis, sesungguhnya adalah berasal juga dari bahasa Yahudi atau bahasa Ibrani. Tapi sebelum kita bahas itu ya, saya mau kembali mengingatkan sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik ya, bahwa di video terdahulu, yaitu di video yang ini ya, kita juga sudah sajikan fakta bahwa ternyata kata atau salam yang diucapkan dalam bahasa Arab Assalamualaikum ya, itu juga berasal atau mengadopsi dari bahasa Yahudi, yaitu Shalom Aleichem ya, yang beberapa bulan yang lalu sempat viral itu ya. Hafenu Shalom Aleichem, Hafenu Shalom Aleichem ya. Jadi Shalom Aleichem bahasa Yahudi atau bahasa Ibrani, ke bahasa Arab menjadi Shalom Alaikum ya. Shalom, huruf O-nya menjadi A, menjadi hamzah. Shalom ya. Itu biasa dalam bahasa Ibrani dan Arab ya sahabat-sahabatku. Nama Yesus dalam bahasa Ibrani modern atau dalam bahasa Aramik Iso Hamasyah. Iso dalam bahasa Yahudi atau Ibrani ke bahasa Arab menjadi Isa. Ya. Tidak dalam bahasa Yahudi lo. Tidak dalam bahasa Arab la. Nah, jadi huruf O-nya menjadi A. Maka sama. Shalom menjadi salam. Shalom Aleichem menjadi salam alaikum. Dan pula melalui video yang terdahulu yang ini, kita juga sudah menyajikan bahwa Bismillah itu juga berasal dari Yahudi. Nah, jadi buat teman-teman yang belum menyimak video-video itu, silakan disimak ya. Dan kemudian juga di video yang ini, ya, thumbnailnya seperti ini ya, sudah diungkapkan pula bahwa tradisi sholat ya, ternyata juga berasal dari Yahudi. Nah, edukasi yang sangat bagus itu disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nasih. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum menyimak, silakan disimak video-videonya ya. Dan selain fakta-fakta tersebut ya teman-teman, tentunya kita juga bisa dengan gampang sebenarnya ya mengetahui bahwa sebagian besar nabi-nabi yang diceritakan atau dikisahkan dalam Al-Quran
itu tidak lain dan tidak bukan juga adalah nabi-nabinya bangsa Yahudi atau nabi-nabinya Bani Israel. Bahkan istilah kata nabi, kata itu pun berasal dari bahasa Yahudi, yaitu nevi, yang artinya pembawa peringatan. Ya, pembawa peringatan atau penunjuk arah. Ya, orangnya disebut sebagai nevi, yang kemudian menjadi nabi. Ya, maka dalam perkembangan bahasa juga ada kata navigator atau navigasi. Ya, itu penunjuk arah, pemberi peringatan. Nah, jadi jangan heran jika banyak istilah-istilah Yahudi yang juga diadopsi ke dalam bahasa Arab seperti Bismillah, kemudian Shalom Aleichem menjadi Salam Alaikum. Ya. Kemudian tadi juga ada ritual atau tradisi sholat juga dari Yahudi. Ya. Mengapa? Ya karena memang nabinya juga nabi-nabi Yahudi. Dan jika mungkin masih ada di antara sahabat-sahabat yang ngaku-ngaku sebagai Muslim atau Islam, tapi belum memahami hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi itu, mungkin Anda menggenapi pernyataan dari Ustadz Muhammad Nasih yang mengatakan bahwa memang umat Islam banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Dari yang kasus kemarin itu, kita bisa melihat bahwa memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Ya, jadi sahabat-sahabatku, intinya jadi begini. Sebenarnya ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya, sebenarnya adalah sama sekali bukan suatu ajaran yang baru. Ya. Melainkan suatu ajaran yang hanya melanjutkan ajaran-ajaran terdahulu. Baik ajaran dari Nasrani maupun ajaran dari Yahudi. Nah, tetapi disampaikan oleh Nabi Muhammad karena datangnya Nabi Muhammad lahir di Arab, ya. Tentunya ajaran itu yang berasal dari ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani itu disampaikan dengan gaya, tradisi, dan budaya Arab, ya. Tetapi intinya sama. Oke, sekarang langsung pada kesempatan ya, kita akan menyimak sama-sama cuplikan video edukasi yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin, ya, yang menyatakan bahwa istilah kata Allah, nah, alif lam lam ha, ya, itu sebenarnya juga berasal dari Yahudi. Oke, demikian cuplikan videonya. Karena nama Allah saja masih belum ada yang jelas. Ada Allah, ada Allah, ada Allah, Allah. Ya, itu hamzahnya saja nggak dibaca fathah, rata-rata dibaca o. Allah, bukan Allah dong. Allah bukan Allah, dan bukan Allah, dan juga bukan Allah. Dari bunyi sengaunya saja Allah. Kalau Arab pasti Allahu. Kok jadinya Allah? Kok sengaunya pakai O? Itu kan suara-suara Ibrani. Makanya kita menduga bahwa lafzul jalalah itu, Allah itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. Allah. Nah, lalu setelah namanya itu Allah, di agama-agama yang lain, agama yang samawi, agama langit, ini Tuhan mereka namanya juga ya Allah juga. Kan gitu persoalannya. Lalu Allah itu apa? Nah, itu juga disebut dengan Ismul A'zam. Selain itu namanya Asmaul Husna. Dibedakan karena Ism A'zam itu Ismul Zat, namanya Allah. Kalau Rahman itu sifat, namanya Asmaul Husna. Lalu Asmaul Husna sendiri itu hanya 99, tetapi asmanya Allah tak terhingga. Apapun kalau awal dengan maha, ya sudah bisa jadi sifatnya Allah. Nah, jelas ya apa yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin. Nah, untuk lebih melengkapi lagi, membuat lebih mantap ya, silakan simak juga edukasi yang disajikan oleh Ustadz Muhammad Nasih, yang juga mengingatkan kita bahwa basmalah itu berasal dari bahasa Yahudi ya. Dan juga Muhammad Nasih juga memberitahu Anda semua bahwa
Allah yang diberitakan oleh Nabi Muhammad tidak lain adalah Tuhannya Yahudi dan juga Tuhannya Nasrani. Oke, demikian videonya. Maka silahkan dilihat sampai sekarang ya, surat tadi itu perjanjian Hudaybiyah itu ya didahului dengan Bismikallahumma, bukan Bismillahirrohmanirrohim, karena mereka nggak kenal Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu mereka nggak kenal. Nah, ini dia yang menunjukkan bahwa kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah kata yang perlu kita diskusikan ulang. Kita diskusikan sesungguhnya ini maksudnya apa. Kalau cuma diartikan dengan Maha Pengasih, Maha Penyayang saja, ya sudah selesai. Tetapi kita ingin mengetahui yang lebih luas lagi. Nah, saya menemukan sebuah referensi yang menarik, dan ini ya nanti bisa memicu kontroversi juga, tapi ya nggak apa-apa. Namanya diskusi ya begini. Silahkan kalau nanti punya argumentasi yang lain, bagus. Ini untuk menambah wawasan kita. Nah, ternyata Ar-Rahman ini berasal dari kata Rahmono. Ini bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Ini bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Nah, berarti kata Ar-Rahman ini sesungguhnya adalah kata yang sudah dikenal oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka menggunakan bahasa Ibrani. Jadi, kata Ar-Rahman adalah bahasa Ibrani atau Suryani. Aslinya adalah Rahmono, kemudian diserap menjadi Ar-Rahman. Rahman. Atau kalau Sulaiman itu berasal dari kata Salomo. Nabi Sulaiman kan orang Yahudi. Nama aslinya di sana disebut dengan Salomo. Kemudian diserap ke dalam bahasa Arab menjadi Sulaiman. Dan kalau kita melihat Nabi Sulaiman ini, kita akan tahu bahwa Nabi Sulaiman ini sesungguhnya adalah yang menyampaikan makna Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi tentu saja pada saat itu belum ada Islam. Ini kasusnya kan Nabi Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Balqis. Silahkan buka Al-Quran surat An-Naml ayat 30. Tepatnya 30 ya. Tetapi urutan kisahnya itu bisa dimulai dari ayat 29. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi kalimat bismillahirrahmanirrahim ini ada di dalam surat Nabi Sulaiman. Tentu saja belum bahasa Arab pada saat itu. Kemudian dibahasakan dalam bahasa Arab, nih dikisahkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi substansi ini sudah ada pada saat Nabi Sulaiman. Dan kemudian diambil oleh Rasulullah. Apa hikmahnya ini? Kata Ar-Rahman berarti sudah dikenal oleh orang Yahudi, orang Nasrani. Jelas kalau ini. Nah, yang masih perlu kita cari lebih lanjut adalah kata Ar-Rahim ini sesungguhnya dari mana? Kalau berasal dari kata Rohima, sudah selesai berarti. Nah, apa hikmahnya? Kalau tadi Allah adalah nama Tuhan yang sudah dikenal oleh masyarakat Arab pra-Islam, sementara Ar-Rahman sudah dikenal oleh orang Yahudi, kemudian Nabi Muhammad memurnikan nama Allah tadi itu dari sekutu-sekutu dan saingan. Tapi tentu saja karena Allah adalah nama lokal, orang-orang Yahudi bisa saja itu nggak kenal itu apa Allah itu. Nah, maka kemudian kalau ada kata Ar-Rahman di sini, mereka punya persepsi bahwa yang disebut dengan Allah itu ya sama dengan Tuhan mereka. Maka mereka diharapkan bisa menerima kepercayaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mestinya begitu. Karena Tuhan mereka dengan Tuhan Nabi Muhammad, walaupun dibahasakan dengan bahasa yang berbeda, sesungguhnya sama. Karena Nabi Muhammad menyebut zat yang maha tinggi itu dengan Allah, sementara orang Suryani, orang Ibrani tadi menyebut dengan Rahmono. Dan itu kalau diartikan secara literal itu, ya itu adalah sifat Allah El tadi. Ya. Maka sesungguhnya Tuhan orang Islam dengan Tuhan orang Yahudi dengan Tuhan orang Nasrani mestinya sama. Maka kemudian Nabi Muhammad ketika berdakwah kepada mereka mengajak untuk menuju kepada kalimatun sawa. Ya ahlal kitabi, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a.
Ajakan Nabi Muhammad, ajakan Al-Quran adalah ke sini. Ayo kita pada kalimatun sawa. Pada kalimat yang sama. Apa itu? Allah na'budu illallah, agar tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan apapun, dengan sesuatu pun. Maka Allah menjadi murni. Itu program dari Al-Ikhlas. Nah, kalau kita sudah memahami basmalah ini dengan baik, kita sudah memahami basmalah ini dengan komprehensif, maka kita akan menjadi lapang. Kita akan melihat bahwa Islam ini sesungguhnya adalah kelanjutan dari agama-agama sebelumnya. Jadi ada kontinuitas ini, ada nilai-nilai kontinuitas di dalam basmalah. Kita akan melihat bahwa Islam ini adalah kelanjutan dari agama-agama sebelumnya. Agama-agama yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi. Nah, ini catatannya, wa muhaiminan alaihi. Jadi sesungguhnya, silakan dibuka ya, surat Al-Maidah ayat 48. Sekali lagi agar tidak menjadi buruk sangka. Nanti dikira ini pro Yahudi dan lain sebagainya. Kita berbicara tentang Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, dan aku Allah menurunkan kepadamu Alkitab dengan benar. Musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan apa-apa yang sebelumnya. Agama-agama sebelumnya dibenarkan oleh Allah. Nah, cukup jelas ya sahabat-sahabatku ya. Jadi sekali lagi, semua ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yang kemudian sekarang berkembang dianggap sebagai ajaran dari Arab, ya, itu sebenarnya sama sekali bukan bersumber dari ajaran Arab, ya, tetapi hanya melanjutkan ajaran dari Yahudi dan juga dari Nasrani, ya. Bagaimana juga dulu sudah pernah saya sampaikan ya dalam buku-buku lawas ya yang terbit sejak sekitar tahun 2004 ya, dan sudah cetak ulang lebih dari 13 kali ya. Allah dalam Alkitab dan Al-Quran ya. Dalam buku-buku ini saya sudah menyajikan fakta bahwa Tuhan yang diberitakan di dalam Bible yang dipercaya oleh Bani Israel atau orang-orang Yahudi tidak lain adalah Tuhan yang sama yang di dalam Al-Quran disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah yang maha tinggi dan maha suci. Itulah yang di dalam Bible atau Alkitab. Dalam kitab Yesaya juga dikatakan sebagai Yahweh yang maha kudus dan maha tinggi. Oke sahabat-sahabat, sekian dulu pada video kali ini. Sekiranya video ini bisa menjadi edukasi ya bagi Anda yang merasa video ini perlu untuk dibagikan kepada sahabat, teman, sanak, famili, keluarga, tetangga. Silahkan bagikan video ini. Oke sahabat-sahabat, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang berbahasa Ibrani, alaihim shalom. Santi santi santi. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia.